Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuni dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Supervised Learning dari jurnal yang saya dapatkan. Jurnal yang saya dapatkan yaitu penentuan fitur Supervised Learning dalam identifikasi kalimat sitasi pada makalah ilmiah yang disusun oleh Rian Putra Mantovani, Yulian Sibaroni, SSI, MT, Anissa Aditsania, SSI, MSI, Prodi, SI, Ilmu Komputer Universitas Telkom. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip. Pengidentifikasian kalimat sitasi berguna untuk membantu para akademisi untuk mengecek kembali jurnal ilmiah yang ditulis, dan berguna untuk ilmuwan melihat seberapa jauh sebuah penelitian berkembang. Semakin sering sebuah penelitian direferensikan oleh peneliti lain, maka penelitian tersebut berguna dalam pengembangan topik yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu classifier yang digunakan. Dalam penelitian ini ada dua classifier yang digunakan. Yang pertama yaitu SVM, Support Vector Machine, dan yang kedua Naive Bayes. SVM adalah alat prediksi, klasifikasi, dan regresi yang menggunakan teori dari machine learning untuk memaksimalkan akurasi dengan cara menghindari overfit pada data secara otomatis. Support vector machine dapat juga didefinisikan sebagai sistem yang menggunakan ruang hipotesis dari fungsi linear yang didapat dari algoritma yang diturunkan dari statistical learning. Yang kedua yaitu Naive Bayes. Sering digunakan pada klasifikasi dan clustering. Naive Bayes mempresentasikan distribusi beragam dari banyak komponen di mana setiap komponen pada semua variabel dianggap independen antara satu dan yang lainnya. Naive Bayes juga merupakan metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Yang ketiga yaitu data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari http://web.ecs.mich.edu lahiri acl_arc.html sebanyak 500 paper. Pada setiap paper yang digunakan bagian judul sampai abstrak dan reference dihapus agar pengekstraksian kalimat lebih baik. Yang keempat yaitu ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur merupakan pengambilan ciri dari suatu kalimat untuk dianalisis dan diproses pada pelatihan. Ekstraksi fitur didapat dari melihat bentuk-bentuk umum yang ada di kalimat sitasi dan pengambilan dari penelitian sebelumnya. Di dalam penelitian ini menggunakan 5 fitur, yaitu unigram, bigram, proper noun, pronoun, dan Q-phrase. Yang pertama, unigram. Fitur ini digunakan karena penggunaan kata yang berulang dalam membahas sebuah topik. Dalam pengklasifikasian kalimat sitasi, unigram juga digunakan dalam penelitian. Fitur unigram memuat kata-kata yang ada di sebuah kalimat. Yang kedua yaitu bigram. Bigram adalah penggabungan dua kata dalam sebuah kalimat. Penggunaan bigram dapat membantu proses pengklasifikasian kalimat sitasi karena pengulangan kata yang sama dalam membahas sebuah topik.
Fitur ini dipilih karena frase kata cukup baik dibandingkan trigram, karena masih banyak data yang mempunyai dua frase, sehingga bigram dapat membantu pengklasifikasian kalimat citasi. Yang ketiga yaitu proper noun. Proper noun adalah nomina atau kata benda yang menunjukkan orang, tempat, sesuatu, atau kejadian tertentu yang sudah melekat dan punya arti khusus pada nomina tersebut, dan selalu diawali dengan huruf besar. Fitur ini dipilih karena di dalam kalimat citasi banyak memuat proper noun yang menginformasikan nama orang, nama organisasi, lokasi, sistem, waktu, uang, dan persentase. Yang keempat yaitu pronoun. Pronoun adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Fungsi dari pronoun sendiri adalah menghindari pengulangan kata atau frasa kata yang telah disebut sebelumnya. Yang kelima yaitu kufrase. Kufrase sering digunakan untuk pendekatan ekstraksi informasi dari sebuah artikel. Penggunaan kufrase atau kata acuan sering dilakukan di kategori-kategori yang bersifat retoris. Yang kelima yaitu eksperimen. Berikut adalah flowchart di penelitian ini. Yang pertama yaitu start, kemudian data paper utuh, yaitu mengumpulkan paper. Selanjutnya preprocessing. Preprocessing ada dua, yaitu sebagai data training dan data testing. Data testing dicari fitur extraction-nya, kemudian kalimat citasi dan non-citasi yang fiturnya diekstraksi. Selanjutnya di testing, kemudian dianalisis performansnya, keluar hasil fitur terbaiknya, kemudian selesai. Dan apabila preprocessing pada data training, yaitu fitur extraction, kalimat citasi yang fiturnya diekstraksi, kemudian train yang tadi ada dua metode, naive Bayes dan SVM, kemudian model classifier-nya di testing, selanjutnya analisis performansi, kemudian ketemu fitur terbaik, dan selesai. Preprocessing. Telah disebutkan sebelumnya, data ini berasal dari web ini sebanyak 10 paper sebagai training dan 1 paper sebagai testing. Yang dilakukan yaitu mempartisi makalah menjadi kalimat-kalimat dan membuat record yang berisi kalimat dan kelas kalimat. Lalu menghapus tanda kalimat citasi, menghilangkan stop words, dan mendefinisikan kalimat citasi sebagai positive instance dan yang bukan kalimat citasi sebagai negative instance. Pelabelan kalimat citasi dilakukan menggunakan regular expression dan pengamatan penulis sehingga tidak terlalu lama dalam pelabelan citasi. Hasil dari preprocessing adalah tabel kalimat yang telah dilabeli kalimat citasi atau bukan untuk data training. Berikut adalah tabel dari regular expression-nya. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur.
pengekstraksian fitur akan dilakukan terhadap setiap record yang telah dibuat agar dapat digunakan supervised learning untuk proses pengklasifikasiannya. Fitur yang digunakan yaitu n-gram, proper noun, co-phrasal, dan fitur yang diteliti yaitu pronoun. Membangun classifier. Classifier akan dibangun dari data training. Untuk menguji classifier yang dibangun, penulis menggunakan 10 cross-fault validation. Hasil penelitian ini menggunakan 2 skenario untuk menggunakan fitur. Skenario pertama adalah menggunakan 5 kata yang paling sering muncul di kalimat sitasi, dan yang kedua adalah menggunakan 10 kata yang paling sering muncul di kalimat sitasi. Berikut adalah tabel dengan skenario menggunakan 5 kata yang paling sering muncul. Dapat dilihat yang di bold, yaitu proper noun dan co-phrasal. F-measure dari naif Bayes-nya 59,069%, word accuracy-nya 92,157%, sedangkan pada metode SVM, F-measure-nya 51,234%, dan word accuracy-nya 92,503%. Dari skenario kedua yaitu menggunakan 10 kata terbanyak untuk n-gram. Dapat dilihat di bold juga, yaitu proper noun dan co-phrasal. Naif Bayes dari F-measure-nya 59,069, di word accuracy-nya 92,157. Kemudian di metode SVM, F-measure-nya 51,234% dan word accuracy-nya 503%. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka didapatkan fitur terbaik dalam identifikasi kalimat sitasi, fitur gabungan dari proper noun dan co-phrasal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis performansi dari fitur yang telah dibuat, didapatkan fitur yang paling baik untuk pengklasifikasian kalimat sitasi, mempunyai F-measure sebesar 59,069% dan akurasi sebesar 92,157%, menggunakan naif Bayes, dan akurasi sebesar 92,503%, dan F-measure 51,234% menggunakan SVM. Fitur yang paling baik dalam pengklasifikasian kalimat sitasi adalah fitur gabungan dari proper noun dan co-phrasal. Demikian review jurnal mengenai supervised learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.